Hai teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang countable and uncountable noun. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Bagi kalian yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa klik tombol like and share-nya juga ya. Sedikit info ini buat kalian yang tinggal di daerah Kudus dan sekitarnya. Lia English Course sekarang mengadakan private online dan offline. Jadi kalian bisa memilih, bisa mengikuti kelas online atau kelas offline. Untuk deskripsi selanjutnya atau yang lebih lengkap, kalian bisa klik tombol deskripsi di bawah ya. Lanjut ke materi. Sebelum masuk ke countable and uncountable, kita harus tahu apa itu noun. Jadi, noun dalam bahasa Inggris berfungsi untuk menyebutkan kata benda. Kata benda ini dibedakan menjadi dua, ada yang benda fisik dan benda abstrak. Untuk benda fisik, contohnya itu manusia, kemudian ada hewan. Hewan termasuk ada jenis-jenisnya di dalamnya seperti ayam, kelinci, kucing, anjing, dan sebagainya. Kemudian ada juga tumbuhan. Tumbuhan itu juga bisa jenis-jenisnya seperti misalkan pohon pisang, pohon mangga, atau bunga rose atau sebagainya. Kemudian juga bisa masuk tempat itu bisa misalkan supermarket, kemudian pasar, sekolah, hospital, dan sebagainya. Kemudian ada juga benda-benda mati. Benda-benda mati itu seperti HP, TV, laptop, kemudian ada meja, kursi, dan sebagainya. Kemudian ada benda abstrak. Yang termasuk benda abstrak di sini ada nama orang. Kemudian ada profesi itu pekerjaan. Seperti guru, dokter, petani, dan sebagainya. Kemudian ada juga benda-benda yang tidak berbentuk. Benda yang tidak berbentuk itu seperti air misalkan, kemudian udara, kemudian pasir, beras, gandum, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke countable noun. Apa itu countable noun? Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung menggunakan angka. Contohnya di sini ada one book yang artinya satu buku. Kemudian ada three students yang artinya 3 murid. Kemudian ada juga two cars yang artinya 2 mobil. Kemudian four handphones yang artinya 4 HP. Kemudian countable noun sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak. Nah, kita masuk ke kata benda tunggal atau bentuk tunggal singular noun. Kata benda tunggal dipakai untuk benda yang berjumlah satu. Contohnya ada house yang artinya rumah. Kemudian the boy yang artinya anak laki-laki. Kemudian ada the bus yang artinya bis. Ada an umbrella yang artinya sebuah payung. Kemudian contoh yang selanjutnya ada a child yang artinya seorang anak. Kemudian ada a brush yang artinya sebuah sikat gigi. Kemudian kata benda jamak atau plural noun. Kata benda jamak dipakai untuk benda yang berjumlah lebih dari satu. Jadi kalau tadi singular hanya jumlahnya satu, kalau plural jumlahnya lebih dari satu. Contohnya di sini ada houses yang artinya rumah-rumah. Jadi rumahnya ada banyak lebih dari satu. Kemudian ada two boys yang artinya 2 orang laki-laki. Kemudian ada 5 buses yang artinya 5 bis. Kemudian ada some umbrellas yang artinya beberapa payung. Kemudian ada many children yang artinya banyak anak-anak. Yang terakhir contohnya di sini ada a lot of brushes yang artinya banyak sikat gigi. Jadi untuk kata benda jamak atau plural noun itu jumlahnya lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, ataupun banyak. Untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri dari countable noun. Jadi di sini ada beberapa ciri-ciri dari countable noun. Yang pertama, countable noun itu bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung menggunakan angka. Jadi countable noun itu kata benda yang bisa dihitung menggunakan angka. Itu salah satu ciri-cirinya. Contohnya ada one boy yang artinya satu laki-laki, satu anak laki-laki. Kemudian ada one student yang artinya satu siswa. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya
itu memiliki bentuk jamak. Jadi, countable noun adalah kata benda yang bisa diubah ke bentuk jamak dengan memberikan akhiran s atau akhiran es ataupun dengan bentuk yang tidak beraturan. Tadi di slide sebelumnya kita sudah membahas. Nah, ini ada kata benda jamak. Tadi ada yang ditambahi s, ada yang ditambahi es, kemudian ada bentuk yang tidak beraturan. Contoh yang ditambahi s itu seperti house, menjadi houses. Itu tambahi s, kemudian ada two boys juga ditambahi s. Kemudian yang selanjutnya ada some umbrellas, itu juga ditambahi s. Kemudian kata benda yang ditambahi es itu ada seperti contohnya di sini ada 5 buses ditambahi es belakangnya, kemudian ada a lot of brushes juga diberi akhiran es untuk membuatnya menjadi jamak. Kalau yang tidak beraturan di sini contohnya many children. Kalau anaknya cuma satu itu child. Kalau anak-anaknya lebih dari satu itu menjadi many children. Kemudian ciri-ciri countable yang selanjutnya bisa menggunakan artikel e atau en. Jadi kata benda yang berawalan dengan e atau en memiliki arti sebuah. Karena countable noun tadi cuma satu, jadi bisa diawali atau diberi artikel e atau en. Artikel e sendiri digunakan untuk kata benda atau noun yang cara bacanya diawali dengan konsonan atau huruf mati. Sedangkan artikel en digunakan untuk kata benda atau noun yang cara bacanya diawali dengan huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Di sini ada beberapa contohnya. Contoh menggunakan artikel e seperti a boy, yang artinya seorang anak laki-laki. Kemudian ada car, yang artinya sebuah mobil. Kemudian ada a university, yang artinya sebuah universitas. Kemudian yang diawali artikel en. Di sini contohnya ada an apple, yang artinya sebuah apel. Ada lagi an island, yang artinya sebuah pulau. Kemudian ada juga an hour, yang artinya sebuah jam atau sejam. 1 jam artinya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kita telah selesai membahas countable noun. Sekarang lanjut ke uncountable noun. Apa itu uncountable noun? Jadi uncountable noun merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Ini kebalikan dari countable noun. Kalau countable noun tadi bisa dihitung dengan angka, kalau uncountable noun itu tidak bisa dihitung dengan angka. Contohnya sugar, yang artinya gula. Kemudian ada rice, yang artinya beras. Kemudian ada air, yang artinya udara. Yang selanjutnya ada water, artinya air. Nah, contoh-contoh benda di sini itu tidak bisa dihitung dengan angka. Kemudian uncountable noun juga memiliki ciri-ciri. Sama seperti countable noun tadi memiliki ciri-ciri, uncountable noun juga memiliki ciri-ciri sendiri. Ciri-ciri yang pertama, uncountable noun tidak bisa diawali dengan angka. Jadi kalau tadi countable noun bisa diawali dengan angka 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau uncountable noun karena dia tidak bisa dihitung, jadi tidak bisa diawali dengan angka. Contohnya di sini, I have coffee, yang artinya aku punya kopi, bukan I have 4 coffee. Jadi nggak boleh pakai angka I have 4 coffee, yang artinya aku mempunyai 4 kopi, itu salah. Kemudian ada contohnya lagi, he drinks water, yang artinya dia minum air. Itu yang benar, bukan he drinks 2 water. Dia minum 2 air, itu salah. Karena uncountable noun itu tidak bisa dihitung. Kemudian ciri-ciri yang kedua, uncountable noun tidak bisa diberi akhiran s ataupun es untuk membuatnya menjadi jamak. Jadi uncountable noun beda dengan countable noun yang tadi kalau untuk menjamakkan ditambahi akhiran s ataupun es. Kalau uncountable noun itu tidak bisa. Contohnya di sini I need some money. Jadi untuk membuatnya menjadi jamak atau lebih dari satu itu menggunakan some. Kemudian selain itu ada a lot of juga bisa.
Contoh di sini kita menggunakan some. I need some money, artinya aku butuh beberapa uang. Bukan I need manis. Uangnya, money-nya ditambahi S, itu salah. Contoh yang selanjutnya ada si text some sugar. Jadi dia mengambil beberapa gula, bukan si text sugars. Sugarnya tambahi S, itu salah, tidak boleh. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, uncountable noun tidak didahului e atau n. Jadi karena uncountable noun itu tidak bisa dihitung, jadi tidak boleh diberi artikel e atau n yang artinya sebuah. Contohnya di sini mother needs some salt atau yang artinya ibu butuh beberapa garam, bukan mother need a salt. Jadi nggak boleh pakai a salt, itu nggak boleh. Contoh yang selanjutnya, the baby drink some milk. Jadi bayinya minum beberapa susu. Jadi lebih dari 1 teguk. Bukan the baby drinks a milk. Sebuah susu, itu nggak boleh karena susu. Kemudian tadi salt, garam itu tidak bisa dihitung. Jadi tidak boleh menggunakan e ataupun n. Jadi itu tadi perbedaan countable dan uncountable. Jadi countable itu yang bisa dihitung, jumlahnya bisa 1 atau lebih, bisa diberi artikel e atau n, kemudian bisa diawali dengan angka, sedangkan uncountable noun itu yang tidak bisa dihitung. Benda-benda yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa diawali e atau n, kemudian tidak bisa juga diberi angka. Oke, itu pembahasan video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa sekali lagi saya minta subscribe, kemudian like and share bagi yang sudah subscribe. Terima kasih sekali. Jangan lupa klik tombol like and share. Thank you. See you on next video.